Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya sebangsa dan setanah air ini masih dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Para sahabat semuanya, kemarin ada videonya Rizik Syihab ketika podcast dengan Mas Untung. Dan tumben-tumbennya apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab itu beda dengan ucapan-ucapan yang selama ini dia ucapkan. Dan bahkan banyak yang tertipu dengan ucapan Pak Rizik Syihab yang sok moderat, ya. Dia mengatakan biarin saja orang yang tidak mengakui habaib sebagai keturunan Nabi, itu kan hak dia, dan juga biarin muhibbin, itu kan hak dia. Kemana kata-kata itu? Dari dulu itu kemana Pak Rizik Syihab? Ya, kok sekarang sok-sokan moderat, sok-sokan bijaksana? Ya, mana perkataanmu yang asli? Jangan kau tutupi, Pak Rizik Syihab. Ya, sehingga ada yang mengatakan, oh Rizik Syihab ini taubat. Enggak, nasab habaib itu sudah hancur lebur, sudah hancur lebur. Provokasi Pak Rizik Syihab ketika bulan Ramadan itu sudah diintai oleh pihak kepolisian. Kok sekarang baru ngomong begitu sok bijaksana? Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, munafik tetaplah munafik, para sahabat. Ya, jadi orang munafik itu sangat berbahaya, harus ekstra diwaspadai. Itu orang munafik. Ya, orang munafik itu apa yang diucapkannya beda dengan hatinya. Pak Rizik Syihab pernah mengatakan bahwa orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, mengaku sebagai habaib, harus tes DNA. Ternyata ketika polemik nasab sudah berjalan 3 tahunan, Pak Rizik Syihab mengatakan tes DNA itu tidak bisa dijadikan untuk mengisbat nasab. Padahal dulu dia sendiri yang mengatakan bahwa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, yang mengaku-ngaku sebagai habib harus tes DNA. Ternyata dia memungkiri sendiri apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab. Ini namanya apa? Kalau dilihat dari ciri-cirinya, ya munafik toh, munafik. Ini ciri-cirinya munafik. Dia apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab di podcastnya bersama dengan Mas Untung itu bertolak belakang dengan yang selama ini dia katakan, khususnya ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana pada waktu itu masih momentum Ramadan yang kurang beberapa hari. Mulutnya dia dengan seenaknya, mulutnya dia dengan arogansinya mengatakan bahwa kita PWILS dikatakan monyet, dan dia mengajak perang. Sekarang mengatakan yang mengakui
atau sebagai muhibbin, ya itu urusan dia. Yang tidak mengakui Habib sebagai keturunan Nabi itu urusan dia, itu kan masalah hati. Loh, ini kan jelas bertolak belakang apa yang dia katakan ketika bulan Ramadan itu jelas ini. Jadi orang munafik itu harus diwaspadai, karena orang munafik itu ya kalau caranya, strateginya untuk menghancurkan orang lain itu sudah terlihat, maka dia berpura-pura baik. Akan tetapi pura-pura baiknya ini adalah senjata dia untuk merancang strategi lagi bagaimana caranya menghancurkan dia lagi. Itu loh orang munafik itu. Jadi jangan terjerembab atau terjebak oleh omongan Pak Rizik Syihab itu. Wong dia sendiri pernah kok mengatakan, ya, hate speech, untuk mengatur hate speech, ya kan ada itu apa videonya, kejahatan strategi kejahatan dari Pak Rizik Syihab itu, ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dia itu pengecut bagi saya, ya, Pak Rizik Syihab itu. Kemarin itu perpecahan bangsa ini, berapa banyak yang sudah terprovokasi dengan perkataannya, sekarang dia mengatakan semacam itu. Itu menurut saya pengecut. Pengecut itu. Ya. Kenapa ketika bulan Ramadan itu tidak mengatakan semacam itu? Tapi setelah dia dilaporkan, beramai-ramai dilaporkan, baru bersikap semacam itu. Penakut namanya. Penakut. Hanya dibuat sebagai tirai saja lah. Penakut itu. Karena bukti-buktinya sudah jelas, provokasi dia di depan publik itu sudah jelas, dan kita sudah mendownloadnya, jelas itu mengandung provokasi, mengadu domba, buktinya sudah jelas, ya. Semestinya gini aja lah, kalau sahabat untuk memantapkan sahabat, kalau kemarin itu dia di podcastnya untuk mengatakan sok bijaksana, yang menjadi muhibbin ininya, yang menjadi muhibbin silakan, yang tidak mengakui Habib sebagai keturunan Nabi silakan. Gini aja, pernah enggak selama Pak Rizik Syihab ini mengeluarkan kalimat-kalimat provokasinya, kalimat-kalimat adu dombanya, ini meminta maaf di depan publik? Tidak. Ini kan, ayo coba, sekarang mengatakan semacam itu, tapi adu dombanya, provokasinya, dia sendiri tidak meminta maaf, padahal itu jelas mengandung provokasi. Ayo coba, ayolah ya para sahabat, jangan terjerembab dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rizik Syihab. Kita harus waspada. Dan kewaspadaan kita bukan karena kebencian, bukan karena suudzon, akan tetapi kewaspadaan kita adalah karena demi umat, demi persatuan umat, demi tegaknya NKRI yang damai, penuh dengan sopan santun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.